Di TO sebetulnya nggak ada di TO. Karena apa? Karena saya tidak pernah aktif di perdiskotikan. Udah nggak tahu lah, orang-orang ini nggak tahu saya. Saya udah di rumah kan terus. nyobanya di rumah aja. Di rumah, iya. Oke. Ya kira-kira begitu. Berapa tahun di penjara waktu itu? 4 tahun 2 bulan. Jadi Gak ada diskon tuh? ada diskon 50% dapat baju gitu. Iya. Habis nyabu gitu. Nah, ya udah akhirnya polisi nggak nangkep karena saya memang tidak waktu itu memang nggak nyabu gitu loh. Jadi 3 hari sebelumnya aku make gitu. Akhirnya ya udah karena Make juga 3 hari sebelumnya. ya make tapi cuma 3 isepan gitu. Lah terus akhirnya karena marah ya udah didamaikan aja, damaikan gitu. Pas kebetulan didamaikan di rumah, kebetulan keadaan rumah saya udah acak-acakan, barang-barang udah diacak-acak itu. Terus akhirnya mungkin dicurigai, terus digeledah juga tidak ditemukan apa-apa. Makanya saya juga bingung, orang tidak ditemukan apa-apa kok hukumnya malah paling tinggi saya gitu loh. Nah itu kenapa jadi? Ya saya nggak tahu. Jadi gini apa? Setelah itu saya ya karena sudah dilaporin tadi, akhirnya saya dites urin gitu aja. Tes urin ternyata tes urin itu positif tapi ya itu positif aja gitu aja udah. 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu gitu. Emang kalau seminggu yang lalu juga tetap positif? Kira-kira begitu, aku nggak begitu paham kayak begitu gitu. Oke, dan waktu akhirnya masuk ke penjara, Iya. perasaannya gimana sejujurnya? Pertama Ya. kan ditahan di sel dulu ya. Pertama begitu dites urin ya kan kena, akhirnya kita tahu-tahu kok ada ini, ada katanya ada, jadi barang itu kan nggak ditemukan. Jadi waktu penggeledahan tidak ditemukan sama sekali. Tapi lucunya, gitu, anehnya itu ditemukan plastik yang tidak ada apa-apanya. Nah itu katanya diselidiki sama BNN. Ya kan, tapi anehnya kenapa wong nggak ada isinya sama sekali, 0, pun nggak ada, bersih plastik doang. Kok bisa diselidiki di BNN? Nah itu ada apa itu? Ternyata Akhirnya dinyatakan bahwa itu katanya ada inek golongan 1, ekstasi golongan 1 yang mengandung pasal 59 hukumnya minimal 4 tahun, tapi yang diselidiki BNN itu apa? Wong itu nggak ada kok gitu loh. jadi Nah, intinya itu- saya mau tanya, menurut Mas Gogon emang dijebak apa gimana ya saya tanya? Enggak dijebak, ya dilaporin itu. Jadi omong kosong kalau wah ini di TO itu omong kosong aja, itu cuma ya memang gayanya polisi memang begitu. Gimana? Gayanya ya itu pokoknya ini sudah di TO, ini ternyata di TO sebetulnya nggak ada di TO. Karena apa? Karena saya tidak pernah aktif di perdiskotikan, udah nggak tahu lah, orang-orang ini nggak tahu saya. Saya udah di rumah kan terus. nyobanya di rumah aja. Di rumah, iya. Oke, Ya kira-kira begitu. berapa tahun di penjara waktu itu? 4 tahun 2 bulan. Jadi Gak ada diskon tuh? ada diskon 50% dapat baju gitu. Iya. Emang di Ya nggak penjara ada, tapi remisi ada. Jadi Oke. akhirnya saya jalanin 2 tahun 8 bulan itu sudah dipotong macam-macam. Gitu. Iya. Angsuran, sarung, angsuran. Cicilan itu. Oh, cicilan ya. Oke, dan pertanyaannya adalah, istri Mas Gogon tahu nggak tentang kasus sebenarnya? Semua tahu, tapi saya cuma jadi jangan sampai anak-anak ini tahu, jangan sampai ini, akhirnya saya memang menolak kalau mau dibesuk karena semuanya itu di Solo ya. Jadi supaya tidak tahu masalah. Jadi itulah katakan itu perbuatan saya, yaitu saya yang menanggung, jangan semua dilibatkan gitu aja. Tapi kan di infotainment berita-berita ada, Bang. Iya, ya tahu, tapi pokoknya semua tetangga, teman saya memang tidak boleh besuk ke Jakarta karena saya
takutnya itu pada saat baik misalnya besok orang yang mau besok itu punya duit katakan 500 untuk besok saya, giliran nanti udah pas nggak punya duit, pas jelek sama saya, wah saya dulu mau bayar kreditan untuk besok Gogon malah hilang kan itu. Jadi semuanya saya nggak, memang saya ini pesan bahwa jangan besok saya. Itu aja. Kesepian Mas selama di penjara nggak ada yang besok? Ya, Kesepian. ya kesepian lah, kesepian karena saya waktu itu memang pada saat itu dalam kondisi kritis ya, kritis udah nggak punya siapa-siapa, nggak punya saudara, nggak punya siapa-siapa. Saya di Jakarta itu hidup sendiri, jadi ya sampai teman-teman Sri Mulat pun juga waktu itu yang datang cuma Pak Tarsan sama Pak Kadir sama Tukul, nah itu aja. Yang lain kemana Mas? Yang lain ya di rumahnya masing-masing. Mungkin kan gini ya, orang kalau baru kita kena masalah itu kan, nah itu ya biasanya kan mungkin serba repot. Kalau besok nanti dikira grupnya saya. Oh, grup narkoba. Grup narkoba. Kalau nggak besok ya udah itu. Tapi saya memang ya sebetulnya ya itu nggak pokoknya nggak dibesuk nggak apa-apa, itu karena Tapi perbuatan jujur, saya. ada sempat sakit hati dikit aja Kalau sama siapa? sama teman-teman. Enggak ada. Saya enggak pernah sakit hati. Saya orangnya enggak pernah sakit hati, enggak pernah marah, itu aja. Cuma saya memang agak sedikit enggak terima karena sedikit ya. Enggak terima karena Apa? barang yang ditemukan itu tidak ada. Kok tahu-tahu hukumnya paling banyak. Ya kenapa nggak pakai pengacara? Ya, pengacara saya mungkin sudah banyak. Mungkin 11. Ya, tapi ternyata usaha pengacara itu ya nggak didengarkan oleh hakim secara jaksa, mungkin karena gini, karena urusan narkoba itu kan istilahnya diburu oleh negara ya. Jadi mungkin karena saya make nggak tahu saya sebagai korban itu dianggap saya memusuhi negara apa gimana, saya nggak tahu, tapi yang jelas Tapi make kan sabu itu. nah, ya make tiga isepan itu. Kenapa kok ini kok bisa ineknya, padahal waktu tes urin itu tidak ada kandungan MDMA-nya, tidak ada. Tapi pernah minum pil-pil itu? Ya itu dikasih itu separuh itu. Siapa yang ngasih itu? Ya itu yang Cewek itu tadi? Karena aku memang tidak suka sabu. Tidak pernah nyabu, tidak suka sabu sama sekali. Cuma Makanya nyoba. Enggak curiga cewek itu kaki tangannya polisi. saya tidak pernah curiga, tapi saya yakin cewek itu bukan kaki tangan. Memang cuma dia punya tujuan tertentu sehingga jeblosin saya gitu aja. Sakit hati sama cewek itu? Sakit hati aja gitu. Masih sakit hati sampai sekarang? Oh enggak, kalau saya enggak. Jadi peristiwa itu memang harus dijalani gitu loh. Duit habis banyak Mas? Enggak, kalau saya sih enggak. Karena saya di saat itu memang dalam kondisi, saya sudah mengatakan bahwa saya dalam kondisi kritis. Ya wajar dong kalau kita pengen pun tidak rasanya, karena saya memang belum pernah tahu rasanya Mas. Jadi ya bagi saya sangat gampang sekali. Dan narkoba itu saya kira tidak pernah mendukung dalam kerjaan saya. Akhirnya dirasakan begitu? Ya, Sabu itu pun tidak pernah menjadikan PD saya, tidak menjadikan berani saya, tidak pernah menjadikan lucu saya. Jadi menurut saya malah tidak bermanfaat sama sekali. Oke. Dan hikmah dari kejadian itu apa yang Mas Gogon dapat? Ya banyak sekali lah. Ya untungnya saya justru ya menurut saya itu saya anggap itu untung, karena kalau saya seandainya tidak masuk penjara mungkin saya lebih parah lagi, lebih terpengaruh lagi. Malah terpuruk. Nah, terpuruk. Bisa-bisa saya mungkin bisa juga karena ulah cewek itu mungkin saya juga ya nggak tahu deh. Bisa. Malah takutnya overdosis. Ya, jadi harganya mahal, rasanya nggak jelas. Ya kan, tapi yang ditebus tapi hukumannya kok banyak. Akhirnya kita kalau ada orang gitu ya kita mendingan mundur aja. Jadi gitu. Kalau saya bukan jauhin narkoba, kita udah jauh dari narkoba, jauhin pengedarnya gitu aja. biar nggak
kebujuk-bujuk. Ya, saya juga menghimbau kepada Teman-teman artis lain. teman-teman artis Sama semoga masyarakat yang lain juga. tidak make gitu. Kalau misalnya masih ada yang make ya semoga aja cepat tertangkap gitu. Iya. Iya, soalnya nanti, nah, maksud saya Iya, kenapa kok biar beritanya itu hilang karena setiap ada artis ketangkep, saya itu selalu Dipaut-pautkan. diekspos terus gitu loh. Makanya saya juga berdoa semoga artis-artis yang make itu